perkenalkan, nama saya Tutut Faridawati. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 4 SD Negeri Japo 1 dengan mengambil tema 5 Pahlawanku, subtema 3 Sikap Kepahlawanan, pembelajaran pertama. Praktek ini dilakukan pada pukul 9.30 pagi sampai 10.40. Dan ini kartu peserta ujian saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Sudah siapkah belajar hari ini? Ya, sudah. Kalau sudah, buku alat tulisnya sudah disiapkan ya. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mas Haka, ayo dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Haka telah memimpin berdoa teman-temannya. Hari ini masuk semua ya. Oh, ada beberapa teman yang nggak bisa ikut kelas Zoom kali ini, enggak apa-apa. Hari ini kita sudah sampai tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Masih semangat ya belajar hari ini? Ya, masih semangat. Kelihatan tidak di HP anak-anak? Kelihatan. Sekarang hari ini kita akan, tak terasa ya anak-anak kelas 4 sudah sampai tema 5, subtema 3, pembelajaran pertama. Ayo, hari ini kita akan belajar tentang ini. Setelah mencermati gambar dan teks bacaan yang disajikan dengan diharapkan nanti siswa mampu menemukan informasi tentang sikap kepahlawanan suatu tokoh dengan tepat. Nanti setelah melakukan percobaan, diharapkan siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nanti sudah dibawa alat percobaannya? Sudah disiapkan? Kemarin Bu Guru sudah menyuruh menyiapkan sendok dan cermin. Sudahkah disiapkan anak-anak? Sudah disiapkan ya kemarin alat-alat percobaannya. Nanti digunakan menggunakan sendok dan cermin. Sekarang lihat ini Indonesia. Kita mulai ya. Ayo perhatikan penjelasan Bu Guru. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Lihat tuh. Nih. Selanjutnya dibaca bersama-sama ya. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Kita baca bersama-sama ya. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan.
Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Ya, sekarang Bu Guru mau tanya. Contoh pahlawan siapa? Mbak Naisila. Cut Nyadin ya, pinter. Siapa lagi? Mas Kevin. Mas Saka, siapa contoh pahlawan di Indonesia? Siapa Mas? Rika. Ya, Dewi Sartika, ya pinter. Kemudian kita kan sudah merdeka. Jadi kita mengisi kemerdekaan sebagai pelajar yaitu dengan belajar secara sungguh-sungguh agar dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Sekarang dilihat ini. Ini adalah peta pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Amatilah gambar berikut. Ini yang pertama. Sudah pernah membaca kisahnya kan? Ada Cut Nyadin. Dari mana ini Cut Nyadin? Iya, pintar dari Aceh. Sekarang yang pertama ini juga ada Sisingamaraja, ada Dewi Sartika, ada Pangeran Antasari, Pangeran Kapiten Patimura, Nah, ini kita bahas dulu ya. Yang pertama sedikit-sedikit Bu Guru akan sedikit mengulas tentang ini. Yang pertama, Cut Nyadin merupakan seorang wanita pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh yang berjuang melawan penjajah dari Belanda. Cut Nyadin bersama suaminya yaitu Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Akan tetapi Teuku Umar gugur pada saat menyerang Meulaboh pada 11 Februari 1899. Ini Cut Nyadin. Kemudian ada yang kedua yakni Sisingamaraja 12. Ini adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara bersama pasukan bantuan dari Belanda dari Aceh menyerang kedudukan Belanda pada Mei 83 dan 1984. Yang ketiga ada Dewi Sartika. Siapa yang tahu Dewi Sartika dari mana? Ya, Dewi Sartika adalah pahlawan nasional dari Jawa Barat. Merupakan pahlawan pendidikan pada tahun 1908 Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau perempuan. Kemudian ada yang keempat ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Ia adalah Sultan Banjar. Perang Banjar pecah saat Antasari dan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda. Yang terakhir ada Silas Papare, merupakan pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta demi membantu pemerintah Indonesia. Berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang sikap pahlawan yang dimiliki para pahlawan nasional? Tadi sudah dijelaskan Bu Guru ya, harusnya bisa. Tadi nama pahlawannya siapa saja? Siapa? Mas Saka. Cut Nyadin. Terus siapa lagi? Mbak Naisila. Sisingamaraja. Siapa lagi Mbak Naisila? Nyadin. Ya, terus
Mas Marvel, siapa lagi tadi? Oh iya, Pangeran Antasari, Peter sudah tahu semua ya. Sekarang Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Silahkan dikerjakan ya. Kalau sudah difoto, dikirimkan ke guru. Sudah selesai ya mengerjakan itu? Sudah dikerjakan ya? Ya, sudah selesai ya. Sudah dikirimkan ke Bu Guru ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik. Sekarang dilanjutkan lagi ya. Kapiten Patimura. Dibaca dulu. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1871. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Dibaca dalam hati saja ya anak-anak. Kapten Patimura adalah pahlawan Sudah dibaca ya. Sekarang kalau sudah dibaca, Bu Guru mau tanya. Kapiten Patimura itu berasal dari mana? Dari Maluku. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki Kapiten Patimura, anak-anak? Patimura itu adalah orang yang pemberani. Ya, dia membela rakyat kecil. Sudah dibacakan tadi? Nah, setelah dibaca, sekarang tugasnya ini tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pak Kapiten Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Yang kedua, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Bu Guru mau tanya, Mas Saka. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura apa? Dia cinta pada tanah air, rela berkorban. Mas Kevin dengar Bu Guru tidak? Ya, dengar. Sekarang itu dijawab yang nomor 2. Sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat apa, Mas Kevin? Guru mau dengar jawaban Mas Kevin. Masyarakat di sekitar memiliki sikap kepahlawanan yaitu suku membantu orang tanpa membantu Iya, Mas Kevin, ya. Sikap kepahlawan dimiliki oleh masyarakat mempertahankan tanah airnya. Selain itu apalagi? Ayo Mas Rifki, Mas Nova. membantu perlawanan. Oh iya, membantu. Gimana Mas Nova? Kurang jelas? Oh iya, benar, pinter Mas Nova. Sikap kepahlawan yang dimiliki masyarakat sekitar, mereka dengan berani membantu Kapiten Patimura untuk melawan penjajah Belanda. Iya, pinter. Itu benar jawabannya. Sekarang sudah selesai. Nanti difoto dikirim ke Bu Guru ya. Ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Salah satu pahlawan
yang kita miliki adalah Bung Tomo. Sudah pernah membaca belum? Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional Indonesia. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Kelihatan tidak itu di HP anak-anak semua? Kelihatan ya? Ya, mobil Bung Tomo berjenis Opel. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Tugu Pahlawan di Surabaya. Mobilnya jadi mobil antik, disimpan di Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Sekarang kita lanjutkan. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang kita belajar tentang cermin ya anak-anak. Simak video pembelajaran dari Bu Guru ini. Hai sobat, tidak? apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku, Rina Raisaura. Belajar tentang jenis-jenis cermin dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan pantulan yang ada di spion ini. Gambar ini menunjukkan sebuah truk yang ukuran aslinya sangat besar, namun dapat terlihat kecil. Kok bisa ya? Ya, itu karena kaca spion menggunakan cermin cembung. Jadi, pantulan yang dihasilkan lebih kecil dari benda yang sebenarnya. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, cermin datar. Datar adalah cermin yang bidang pantulannya datar. Cermin datar merupakan cermin yang sudah umum ada di rumah. Sifat bayangannya adalah tegak, maya, dan sama besar. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil atau senter. Kalau di rumah, kita dapat menemukan cermin cekung pada sendok stainless steel. Bayangan yang ada pada cermin cekung terbentuk karena letak benda pada cermin. Jika benda dekat dengan cermin, maka bayangannya akan bersifat tegak, diperkecil, dan maya. Dan jika benda jauh, maka bayangannya akan bersifat nyata dan terbalik. Dan yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Seperti yang telah disebutkan di awal, kita dapat menemukan cermin cembung pada kaca spion. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, diperkecil. Sebagai praktik, kalian dapat melakukan percobaan tentang cermin. Yang perlu kalian siapkan adalah cermin datar, cermin cekung, atau dapat menggunakan sendok stainless steel bagian cekungan, dan cermin cembung yang juga dapat menggunakan sendok bagian cembungan, atau
atau kaca spion. Lakukan percobaan seperti gambar ya. Kemudian, tuliskan bayangan yang dihasilkan dari setiap cermin. Kalian dapat memahami. Ya, sudah dilihat tadi video pembelajarannya, anak-anak? Ya, sudah. Sekarang Bu Guru kemarin sudah menyuruh anak-anak untuk menyiapkan untuk praktek, yakni sendok dan cermin. Sudah disiapkan kan? Ayo sekarang buat praktek ya. Tuh, mana dikeluarkan sendoknya sama cerminnya. Ayo sekarang praktek menggunakan yang pertama. Ayo dibimbing Bu Guru yuk. Menggunakan cermin terlebih dahulu. Ayo cerminnya dikeluarkan. Ayo coba dilihat pada cermin. Bayangan yang terbentuk dari cermin apa ya? Pada cermin apa ya? Semua cermin sama sendoknya. Yo silahkan melakukan praktek ya. Dibuat berkaca. Coba kalau cermin itu bayangan saya di cermin kayak gimana ya? Kemudian sendoknya juga dibuat praktek. Kayak seperti ini contohnya Bu Guru tunjukkan. Ya, itu. Sekarang dilakukan percobaannya memakai cermin dan sendok. Yang pertama langkah kerjanya, hadapkan cermin ke arah wajahmu. Ayo cerminnya diarahkan ke wajah. Kemudian tuliskan bayangan yang terbentuk, termasuk warna, bentuk, dan gerak bayangan ketika kamu mendekatkan dan menjauhkan wajahmu ke cermin. Ayo sekarang buat dilihat, buat pakai cermin. Dilihat, Bu Guru juga punya cermin. Sekarang ayo semuanya pakai cermin. Hadapkan cermin ke arah wajahmu. Tuliskan bayangan yang terbentuk, termasuk warna, bentuk, dan gerak bayangan ketika kamu mendekatkan dan menjauhkan wajahmu ke cermin. Dituliskan ya. Bagaimana bayanganmu pada cermin? Ayo ditulis. Bayangannya gimana? Nyata? Seperti aslinya kah atau tidak? Ditulis. Kalau sudah, dilanjutkan dengan memakai sendok. Mana sendoknya? Ayo tunjukkan Bu Guru sendoknya mana? Mas Nova, sendoknya mana? Cerminnya sudah diletakkan, enggak apa-apa. Sekarang ganti sendok. Pertama, ininya dulu. Yang bagian cekongnya. Ayo dilihat. Bagian dalam sendok. Dibuat untuk, ayo diarahkan ke wajahmu. Gimana ya? Hasilnya bagaimana ya? Gimana Mas Nova? Terbalik, iya. Kepalanya jadi di bawah ya ini ya. Bu Guru juga pakai ini sendok. Oh iya, kepalanya jadi di bawah ya. Berarti sifat bayangannya gimana? Terbalik ya. Kalau pakai cermin cekung, yang ini namanya cermin cekung. Yang bagian melengkung ini namanya cermin cekung. Lah kalau dibuat berkaca seperti ini, kok bayangannya terbalik ya? Ini namanya sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung adalah terbalik. Kemudian yang bagian belakang sendoknya ini. Mana ayo? Lihat, Bu Guru mau lihat. Yang bagian belakang sendoknya, ayo Mas Saka. Mana sendoknya? Ya, ini dilihat bayangan yang terbentuk gimana? Terbalik tidak? Tidak terbalik. Berarti kalau tidak terbalik itu namanya tegak. Ditulis ya, tegak. Sifat bayangan pada yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah tegak. Kalau cermin cekung tadi gimana? Terbalik. Kalau cermin datar tegak atau terbalik? Tegak juga, iya. Kemudian sudah selesai ya melakukan percobaannya.
Kemudian dilanjutkan membuat laporan seperti ini. Kemarin sudah di-share Bu Guru, tabelnya sudah ditulis ya. Sekarang tinggal mengisi nama percobaannya apa. Ini tadi apa nama percobaannya? Terus ya, ditulis ya. Terus tujuannya untuk apa? Ditulis. Dilihat nama percobaannya apa. Terus tujuannya untuk apa? Alat dan bahannya apa saja? Terus langkah kerjanya tadi bagaimana? Hasil pengamatan bagaimana? Bu Guru beri waktu 5 menit ya untuk menuliskan ini. Silahkan dikerjakan yuk. Ditulis, dikerjakan. Kalau sudah, nanti difoto, dikirimkan ke WA Bu Guru ya. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah ya? Sudah ya. Sekarang kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ini evaluasi. Ini Bu Guru akan mengirimkan linknya ini di kolom chat ya. Silahkan nanti anak-anak mengerjakan. Silahkan di kolom chat itu dikerjakan. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai semua ya. Terima kasih sudah melaksanakan mengerjakan evaluasi. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi. Bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana? Senang. Bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran kali ini? Senang. Senang, iya. Senang. Teman-temannya ya. Kemudian apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi apa anak-anak? Tentang pahlawan dan sikap kepahlawanan. Ya, apa Mas Saka? Ya, sikap kepahlawanan. Yang kedua, kita tadi melakukan percobaan tentang apa? Tentang sifat-sifat Cermin. tentang apa? Iya, tentang sifat-sifat cermin. Ada berapa tadi cermin tadi? 3. 1 apa? Cermin datar. 2 cermin cembung. Yang ketiga cekung. Ya, pintar. Jadi hari ini kita telah belajar tentang pahlawan dan sikap kepahlawanan yang dimiliki. Kemudian kita juga telah belajar tentang sifat-sifat cermin. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mas Saka, silahkan dipimpin berdoa ya, Mas Saka. Ya, berdoa mulai. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan ya anak-anak. Tetap jangan lupa patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik di rumah saja. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.